Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Komplit ya. Oh, ada yang potong rambut ya, kelihatan tuh ya. Christina artisnya. Banyak artis ini. Dan yang jelas networkingnya sangat berkualitas. Kenapa berkualitas? Hampir 500 orang yang daftar, yang hadir di sini hanya 140-an. Betul gak? Filternya sangat ketat banget. Yang dapat D, D itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Gak usah takut. Ini ya, Anda gak usah berkecil hati, karena yang dapat A cuma 1. Oke, yang dapat A besok kita suruh sharing boleh? Pokoknya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dia yang jawab boleh? Ya udah. Pada penasaran siapa dapat A? Oke, Anda kalau dapat C itu juga belum tentu itu nggak baik gitu loh. Jadi gini ya teman-teman, saya pada dasarnya kan Anda kan diminta untuk meresume, betul kan? Meresume materi dari formula. Kemudian diberikan soal, menjawabnya dengan formula. Nah, jangan dengan formula yang lain. Ya, dengan formula yang lain gitu kan. Bukan berarti kita menyalahkan formula yang lain, tidak. Ini kan ada formulanya juga. Iya. Ini nggak ada adabnya. Paham ya? Ini ya, kawan-kawan. Saya belajar NLP kepada satu guru doang. Kecuali guru saya ini sudah khatam kan. Sekarang sudah khatam, alhamdulillah. Terus guru saya merujukkan saya ke tempat guru yang lain. Jaya, kamu lanjutin ya ke tingkatan berikutnya si Anu, kan begitu ya. Saya akan ikutin, karena itu adab saya. Paham ya? Nah, guru saya Pak Wiwoho. Saya belajar NLP kalau di total tahunnya itu 7 tahunan. Karena nggak bisa langsung. Pak Wiwoho kan dulu kan masih banyak project ya. Jadi setahun itu cuma ngisi 3 kali paling gitu loh. Kita nungguin materi trainingnya, kapan keluar, 3 atau 4 kali. Jadi satu materi, misalkan personal power nih, ketinggalan gitu, nggak bisa ngikut, tahun depan baru ikut. Seperti itu. Jadi sampai Pak Wiwoho itu mengadakan sertifikasi pertama kali, setahu saya itu sekitar tahun 2010-an. Jadi nggak pernah ada sertifikasi sebelumnya. Padahal 2003 sudah, 2007 ya saya sudah ikut ya, masalah 2007. Nah, jadi sampai lama sekali. Total sertifikasi untuk di practitioner-nya saja itu sekitar 17 hari. Nah, kalau teman-teman ngikut yang cepat kan versinya 5-7 hari mungkin kan. Nah, kita nggak ikut yang lama versinya. Terus ikutnya 2 hari, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. 2 hari cuma 1 doang masalah. Yang personal power 2 hari, 3 hari. 2 hari. Nah, habis itu ikut yang 3 hari. Nah, kalau nggak managing with NLP on sales ya. Terus baru ikut yang kelas training for trainers ya, itu 3 hari ya. Nah, dulu 3 hari. Sekarang 2 hari ya. Dulu 3 hari. Terus additional itu 4 hari setahu saya. Additional berapa hari? Nah, itu 4 hari. Sertifikasi kalau salah 4 atau 5 hari, saya lupa. Ya, itu baru tahapan practitioner. Master practitioner nanti ada lagi. Kira-kira atas practitioner nggak salah 10 harian ada. Nah, terus suatu saat ya, saya duduk, ini Pak Wiwoho ini, saya duduk di situ. Jadi kalau Pak Wiwoho ngadain acara itu memang nggak ada namanya soundingnya berlebihan. Beliau tuh memfilter banget orang yang kemakan iklannya beliau itu adalah orang yang insya Allah nyari ilmu. Paham ya? Karena nggak ada sensational overnya sama sekali. Saya pernah tunjukkan contoh copywritingnya Pak Wibowo seperti apa, iklannya nggak ada sensational overnya. Plain gitu loh, kayak akademisi banget gitu loh. Tapi itu orang yang mau cari ilmu, nyangkut, bener gitu loh. Jadi sampai situ, waduh, nggak diajarin kayak cepet ya. Nggak diajarin trik-trik menipu orang ya. Manipulasi ya, nggak ada. Nah, suatu saat saya duduk di kelas sudah practitioner, master practitioner waktu itu. Terus saya ngomong gini sama Pak Pio, Pak, izin tanya Pak, orang-orang yang melankolis, saya tanya begitu,
Itu saya baru ngomong begitu, dipotong Pak Wibowo. Stop, Pak saya stop. Tidak pada tempatnya Anda berbicara kayak bahasa itu. Apalagi Anda sudah di kelas master practitioner. Itu bukan NLP. Oh, paham. Saya minta maaf Pak, saya salah. Selesai. Ngerti gak? Nah itu adabnya gitu. Imam Syafi'i mau belajar sama Imam Malik pun juga gitu. Yang menjalani Malikiyah. Tidak tetap ngeyel di gua Syafi'i tunjukin, nggak bisa gitu. Anda mau keluar ruangan gitu loh. Iya kan? Makanya pas ditanya suruh dia ulang dan pelajari kitabku, sudah hafal. Gitu sudah hafal. Ya, mau belajar sudah seperti gitu duluan. Itu yang disebut namanya guru datang pada saat murid siap. Itu pada dasarnya apa? Ilmu itu pantas diterima oleh seseorang atau layak diterima oleh seseorang pada saat muridnya itu pantas juga untuk menjadi murid. Atau dalam hal yang lain tafsirnya, kadang kita itu nggak paham suatu ilmu, kita pelajari hari ini kita nggak paham. Nanti pulang atau ada pulang dari sini nih 5 hari, baca buku yang dulu saya pernah tulis, nanti Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Nah, kenapa? Loh kok bisa? Oh, ini paham sekarang nih. Nah, kenapa? Sebetulnya bukunya sama, bukunya diubah. Jadi ilmunya sama. Videonya juga sama mungkin, didengerin. Tapi didengar yang pertama, itu dia belum siap. Didengar yang kedua, dia sudah siap. Paham ya? Sehingga dia paham. Ini pentingnya sebetulnya untuk melakukan pengulangan, repetisi. Kalau Anda ikut kaji dengan kita tiap hari Selasa, hampir 3 tahun ya sudah. Ini yang di VIP itu hampir semua lah. Itu member dari Juragan Ngaji. Karena di tempat kita warga kampung Juragan ya bisa dikatakan wajib lah gitu ya untuk mengikuti. Junjun juga ya. Ada Putri itu sudah dari belum nikah ya. Tahun lalu Putri tidak ikut sini nih. Dan ini luar biasa, menurut saya jadikan suatu pelajaran adab yang sangat tinggi banget ya teman-teman. Tahun lalu TFM itu diadakan sebelum Kopir Akbar. Dan Putri tidak lolos TFM. Nggak sakit hati, tetap datang ngaji. Kemudian jadi pembicara Kopir Akbar, tetap mau. Nggak, sakit hati nggak mau gitu. Dan tahun ini dia jadi peserta di TFM. Tahun lalu Anita di mana? Mana Anita? Daftar jadi volunteer dan nggak diterima. Nggak sakit hati, datang tidak boleh masuk ruangan, tidak masuk ruangan. Nungguin teman-teman pada keluar, tanyain dapat materi apa, boleh dia nggak catatannya, boleh nggak foto-foto apa, slide atau apa. Dia pelajarin terus tanya-tanya. Jadi dia ada di sini 3 hari. 3 hari ya mesti. Ya. Nah, nggak sakit hati. Itu ada. Nah, tahun ini dia jadi volunteer. Buat saya, itulah manusia harus diuji dengan waktu dan kejadian. Kalau buat saya, kita sebagai seorang pemimpin, jangan jadi orang gak enakan sama orang. Karena dari situ nanti itu menjadi umpan buat kita. Menarik orang yang oportunis, mencari orang yang tidak beradab. Nah jadi kalau buat saya diemin aja orang itu, diuji aja dengan waktu. Ya enggak? Wah, ngomongnya jelek, ya sudah. Pusing amat sama omongan orang, bener gak? Saya alhamdulillah dapat guru-guru yang terbaik selain Pak Wibowo tadi, itu guru formal ya. Ada guru informal, Om Bob. Kalau sama Om Bob deh banyak kenangannya banget. Kalau diomongin ada baperan, suatu saat saya pernah dikerjain gitu kan, di telepon, pas saya telepon gitu kan, saya tanya, di samping Om ada Om Bagiono ya? Siapa? Saya bilang, itu X atas budaya Prancis. Emang gue pikirin dia mau siapa, urusan bukan gue nih. Dia bilang gitu kan, bukan urusan gue, dia bilang gitu kan. Kenapa kamu tanya-tanya begitu? Enggak Om. Tadi Om Bab bilang katanya sampingnya Om. Terus, tai kucing bukan urusanku. Dia bilang gitu kan. Kenapa sih Om marah-marah pagi-pagi? Dan saya bilang, coba bercanda kita aja. Ya kita jadi murid. Iya gak? Ketawain aja. Sehat-sehat Om ya.
Jangan marah-marah. Nah, gitu aja. Terus habis itu, ntar. HP-nya dioper ke tempatnya Om Bagiono. Memang ada di situ orangnya. Jadi pura-pura aja gitu kan ya. Apa, ngerjain lah gitu ya. Karena ya kalau Anda mau didik orang, ya Anda harus hajar dia gitu ya. Kalau enggak ketahuan kualitasnya. Bagaimana dia masih bisa tetap positive thinking kepada Anda gitu loh. Ngerti ya? Anda kalau mau tanya gitu, tanya sama Pak Ais dulu. Itu udah paling banyak mungkin Pak Ais ya. Ya, beda ya. Kalau beda jarang dimarahin lah. Ya. Penda dulu adalah volunteer TFM 2. TFM 2. Bukan ruangan ini ya, lebih. Satu lagi yang lebih gede. Ya, semakin kesini harusnya semakin terfilter banget sih. Venda volunteer di TFM 2. Saya nggak kenal sama sekali. Cuman saya melihat, saya selalu berpikir apa hal-hal yang kecil yang membuat perbedaan besar, bukan hal yang besar. Kalau lihat orang kerja di depan kita, pas ada kita, itu wajar. Ya, saya cuma melihat. Saya bilang kan sama Mbak Cindy, itu siapa itu? Apa? Yang bersih-bersih di lorong-lorong kan waktu itu kan ada kayak tangga ya. Nah, di bawahnya tangga gitu kan. Ya kelihatan bersih-bersih dan tidak kelihatan saya gitu loh ya. Saya dari jauh gitu cuma lihat aja. Terus akhirnya saya bisa panggil, sini. Kamu bisa apa atau kerja apa? Oh, ada waktu itu jahitan ya atau apa ya? Lupa. Nah, mau magang nggak tempatku? Langsung dia mau. Ya, alhamdulillah dapat jodoh tempat saya juga. Jadi di UB juga. Ya, kita berharap gitu juga sih dapat jodoh sekitar lingkaran-lingkaran dalam sekarang. Kalau agak sedikit lingkaran keluar, ntar. Sebentar, sini panggil sini duluan. Saya gitu kan. Ini istrimu tukang ngatur nggak? Kalau dia tak cari jodoh di tempat lain aja. Ya, tempat kita nanti masih banyak. Ya. Karena saking pentingnya buat saya itu melahirkan generasi-generasi berikutnya berkualitas, ya, terutama masalah adab. Baik. Nah, menjadikan diri kita itu mudah dilatih gak mudah. Perlu kesabaran dari orang yang melatih dan perlu kesabaran dari orang yang dilatih. Gitu ya. Saya suka film ini, film lama. Yang film lama, bukannya versi baru. Judulnya Karate Kid, Anda tahu? Nah, yang suhunya itu namanya siapa? Miyagi ya, pakai G bukan B. Yang sebelah kanan namanya siapa? Muridnya? Daniel. Jadi Daniel kan sering dibully nih. Saking sering dia dibully. Kalau nggak salah dia itu di Karate Kid ini syutingnya di Jepang kan ya? Syutingnya di Jepang ya. Jadi dia pas tinggal di Jepang kan dibully terus sama siapa? Orang-orang gitu ya. Saya lupa itu di Jepang atau di Amerika ya. Amerika nggak salah. Karate Kid syutingnya. Karena ini udah lama banget, tahunnya itu 80-an berapa ya? 4, 87. Mungkin ada sebagian belum lahir. Nah, jangan nonton film yang seri kedua. Yang versi kedua menurut saya bagusan versi pertama. Karena yang versi kedua itu nggak pas disebut Karate Kid sih. Karena kungfu. Kungfu Kids mungkin ya. Soalnya kan yang latih si itu Jackie Chan ya. Yang main anaknya Will Smith loh. Nah, ini yang pertama ini filosofinya dapat banget. Ya. Nah, suatu saat Daniel San, si Daniel ini lapor lah gitu loh. Dia minta diajari kungfu sama si Miyagi karena dia tahu bahwa si Miyagi ini jago kungfu karena dia sering dibully. Terus dia datang. Ya, dia datang. Nah, singkat cerita, dia disuruh ngecat. Habis itu disuruh ngamplas, protes terus. Ya, sampai ya maksudnya ngeluh tahan sampai gak kuat dia ngomong. Nah, dan singkat cerita, ya kita tonton sama-sama. Jadi orang mau belajar tuh harus punya kesabaran, betul? Ada yang kita nggak ngerti apa yang diinginkan oleh guru kita. Kalau Anda melihat tadi, adegan tadi sebenarnya tuh detail banget. Saya suka kalau Hollywood ya buat film ya. Sangat detail banget dari ekspresi apa semuanya diperhatikan banget. Oke? Baik ya. Rendah hati membuka pintu keilmuan kemudian rezeki. Kadang kita itu tidak rendah hati dan tidak sabar untuk belajar. Makanya susah bagi kita.
berkah nggak dapat, ya ilmu nggak dapat. Banyak begitu kan? Kenapa kok di zaman dulu lebih banyak menghasilkan kiai dibandingkan mungkin zaman sekarang? Kalau zaman dulu tuh orang tuh nggak tergoda oleh sosial media dan yang lain-lain. Ini kita akan semakin susah melihat orang yang berkualitas kayak kiai. Kenapa? Baru belajar sebentar di YouTube, sudah cuap-cuap di Instagram. Bener nggak? Baru belajar agama, baru bentar aja. Baca juga masih dari terjemahan. Arabnya gondrong-gondrong Mas Yan. Arab gondrong aja artinya apa? Sudah cuap-cuap di Instagram. Kalau zaman dulu beda. Orang masuk pesantren, disebut santri aja harus menguasai 14 cabang keilmuan, baru disebut santri. Belum disebut dai atau disebut apalagi ustadz atau kiai. Sekarang enggak, ustadz tuh gampang banget. Lu ngoceh, bawa ayat sebentar, mereka dengerin, lu dai atau lu ustadz kan namanya. Ustadz bukan dai, ustadz. Gitu ya. Kenapa ya? Karena sudah orang tidak kesabaran lagi untuk belajar, maunya hasilnya semuanya cepat gitu loh. Akhirnya hal yang sifatnya cepat itu tidak menghasilkan yang disebut namanya keberkahan atau adab itu sendiri. Ada paling gampang itu seperti ini nih. Ada duduk di sini nih, yang biasanya di panggung, suruh duduk itu paling susah. Benar nggak? Saya punya teman-teman seperti itu, yang udah biasa di panggung, udah biasa di sini, itu duduk nggak bakalan betah tuh dia akan keluar. Kenapa? Gak betah. Kenapa gak betah? Ya biasanya ngajar orang. Biasanya ngajar orang bukan diajar gitu ya. Nah, kalau saya waktu itu membuat target 1 tahun saya minimum ikut 2 kali pelatihan. Gak usah takut, yang masalah ngantuk gak masalah. Cuman saya tuh kalau ngantuk saya biasanya gini juga. Dapat tips. Kalau belum pas nggak tawarin temennya. Suatu saat saya tanya kepada Pak Biwo, Pak, izin Pak, Bapak tahu sendiri saya kan pengikut Bapak. Maksud pengikut nih, saya ngikutin semua trainingnya Bapak. Nah, tapi kenapa ya? Kalau Bapak ngomong saya ngantuk, saya bilang gitu. Terus Pak Biwo bilang begini, oh nggak apa-apa. Ngantuknya Pak Jaya itu kan tidurnya tidur ayam. Jadi maksudnya nggak tidur beneran. Kan kita ya. Nah itu gelombang tetanya kebuka. Ya, dan saya memberikan training tidak di alam sadar saja, tapi di bawah sadar. Keren banget ya. Tapi itu serius. Kalau Anda ikutin trainingnya seperti kualitas Pak Biwo ya, kayak kelihatannya cuma ngoceh sana sini, tapi sebenarnya Anda akan belajar sesuatu. Karena bahasa tubuhnya dia itu memprogram kita. Ya, benar. Di bahasa tubuhnya itu dia itu kayak teknik-teknik yang keringnya yang dia lakukan, dan itu sudah di bawah sadar atau unconscious kompetent. Kata-kata konsistensinya, kata-katanya beliau itu sudah di bawah sadar semuanya. Seorang master trainer akan mengerti film tadi berkualitas seperti apa. Termasuk juga kalau Anda perhatikan, tadi ada pengumuman tuh. Pengumumannya nggak seperti biasanya kan? Ya nggak? Anda langsung tren di situ, lihat itu. Ngerti ya? Itu disebut namanya pattern interruption. Oke, dalam teknik induksi Ericksonian model disebut namanya pattern interruption, penginterupsian pola yang tidak biasanya ada. Jadi kalau yang masih baru belajar dari Ericksonian, bukan berarti pattern interruption itu handshake pattern interruption gitu, bukan begitu. Ya, itu pattern interruption. Anda berdiri di depan panggung yang biasanya ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti dia ngomong gitu, ngomong Lek, tolong mic-nya gedein lagi, Lek. Nah, ini cuma testing aja, Lek. Gak usah, Lek, cukup. Cuma dites. Itu pattern interruption. Paham ya? Jadi nanti kalau Anda belajar knowledge trainingnya, materi trainingnya, Anda juga harus belajar how to trainnya atau how to delivernya, ngerti gak? Saya pertama kali berdiri di depan panggung,
pada saat nyoba multi level home meeting gitu ya. Berapa orang lah, mungkin 5-10 orang nggak sampai di depan panggung gini kan, gini, gitu ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Gitulah. Pulang saya dongkolnya setengah mati, kenapa kayak gitu ya? Mulai belajar ya. 2004 saya sering kan, karena sering sharing sama teman-teman gitu kan, terus ada yang menyeminarkan saya. Ya, terus udah saya seminar, apa? Saya masih simpan, ternyata kemarin saya filenya ada. File saya seminar 2004. Itu yang saya gak pernah mau putar lagi. Saya kemarin sharing tuh sama di Kamu Juragan. Kenapa? Karena saya ngomong tuh kayak orang mencret-mencret. Cepet banget. Ngomongnya belibet dan cepat-cepat gitu loh. Saya kalau begitu selesai acara gitu kan, saya kayak nonton gini. Hapus ya. Awas sampai beredar. Saya gitu kan tuh. Benar. Yang awal-awal dulu judulnya Who Wants to be an Entrepreneur. Pas zamannya Who Wants to be a Millionaire tuh, saya buatin bahasanya begitu. Terus habis itu saya lupa 5 apa ya, elemen atau apa, saya lupa namanya. Yang kedua itu apa? Saya ingat yang ada rekamannya. Setelah itu saya mulai belajar. Wah sebentar nih, aku nggak puas dengan cara seperti gini nih. Sebetulnya saya ini nggak suka di panggung. Saya lebih suka one on one gitu loh. Cuman kan kecapean nih kan. Sampai istri saya dulu bilang begini, kamu kok tiap hari kok ngurusin orang terus? Dibayar enggak? Bayarin dia. Kan kalau ke kafe, namanya kita kumpulannya UKM, gitu ya? UKM yang kan misqueen kan? Iya nggak? UKM ini gitu kan? Saya itu makanya jarang punya teman kaya gitu. Jadi kumpulnya misqueen gitu. Dia mau belajar bisnis, ya sudah, tunggu di kafe ini. Nah gitu ya. Kayak sama Andi Ajo tuh, dulu dia gitu juga, mana Ajo? Oh tuh, dia tuh gitu juga tuh. Ayo pesen, kan diolah-olah itu kan pesen. Diam dia. Nah gini nih, gini. Diam gitu. Sampai terakhir gitu kan, diam terus. Dia ngomong gini, Pak, Andi, cuma 50.000 Pak. Buat apa? Nah nanti, ini Pak Andi nggak bisa bayarin Bapak makan, minum. Sok-sokan kamu ya. Udah aku yang bayarin tahu. Itu kan dia. Ya. Makanya dia punya kebanggaan kalau dia bisa bayarin saya dia. Ya. Tapi buat saya ya itulah mental kayanya si Andi ya. Jadi merasa kayak malu banget dia mungkin ya dibayarin sama orang. Nah di tempat Kamu Juragan tuh spesialnya salah satunya rebutan bayar ya. Kayak kalau makan rebutan bayar. Tahu-tahu di kasir, tahu-tahu ke toilet izin atau apa. Terus gila. Dia membayar lebih cepat daripada bayarannya sendiri. Oke. Baik teman-teman, saya kepengen banget ya di TFM ini. Itu saya nggak mau ngejar setoran lagi kayak 3 hari ya, waktu kemarin-kemarin kan. Terus teman-teman wah sampai kecapean, terus nggak paham. Saya kepengen teman-teman paham banget, meskipun sedikit. Jadi kalau ada pertanyaan langsung katakan aja. Apapun ya, nanti ada boleh menanyakan kepada saya ya seputar masalah materi yang nggak jelas atau apa. Saya kepingin benar-benar Anda tuh sangat jelas, sangat paham sekali, tidak setengah-setengah. Contoh ya, kalau Anda perhatikan baik-baik film tadi itu sebenarnya berbicara banyak hal, tahu nggak? Seorang master trainer itu seperti master chef. Master chef itu gini nih, ngicipin sesuatu, lidahnya bisa mengurai. Ini terdiri dari ini, sama ini, sama ini, sama ini. Urutan pembuatannya ini duluan. Pakai alatnya seperti gini, suhunya seperti gini, dia ngerti banget. Itu master chef. Master trainer gitu juga. Begitu dia dilapori suatu masalah, dia akan mengerti nanti. Oh, itu dia kurang dimotivasinya. Kamu jangan kebanyakan how to-nya. How to yang berlebihan membuat dia ketakutan. How to tanpa why, nggak akan dia bergerak. Kayak mobil nggak kasih bensin, ngerti ya? Atau mobil bensinnya salah, gitu ya? Bahan bakarnya, mobilnya Ferrari mungkin ya, tapi bahan bakarnya solar, nggak narik kan? Atau bahan bakarnya minyak tanah. Nah,
Jadi seorang master trainer itu seperti itu. Seorang master bisnis juga seperti itu. Dia ngerti banget. Sampai begini ya kawan-kawannya. Anda perhatikan baik-baik. Nanti kalau Anda sudah sering berbagi. Jadi apa yang disebutnya belajar, praktekin, kemudian berbagi. Anda sering berbagi. Itu intuisi Anda tajam banget. Besok Anda ditelepon seorang, Mas, aku ada masalah gini. Mas, aku mau cerita sebentar, Mas. Nanti aku habis cerita, aku kasih tahu permasalahan apa. Dia sudah tahu permasalahanmu di sini. Dengan caranya dia cerita, dengan intonasinya dia bercerita, dengan pemilihan kata-katanya, sudah ketahuan. Kecuali orang itu sangat jago manipulasi. Paham ya? Kalau Anda bisa ngerti orang itu, misalkan, atau nggak ngerti pun orang itu, yang jelas orang itu tidak bermain peran gitu ya. Anda bisa nebak postingannya dia nggak bermain peran, bukan robot, bukan pakai machine learning. Anda langsung ngerti, oh ini problemnya di sini. Berarti kan baik-baik deh. Orang kalau ngetiknya terlalu cepat, tipe-tipe dan seterusnya, dia biasanya sering kebobolan bisnis. Ngerti ya? Anda cuma 30 tanya begini aja, kamu punya tim manajemennya bagus gak? Nah itu masalah-masalahku ya sudah. Ngerti ya? Kenapa? Gak kriteria, reaktif. Diketik, Anda baru ngetik, dia sudah balas. Anda belum ngetik, dia sudah balas. Kan banyak begitu kan? Dia nyimak tuh loh. Anda ngetik nih, tak dengan sangat teliti, enter, ya. Dia langsung balas, oh enggak mas, begitu. Dia lihat apa? Last out, forget all. Gitu ya. Jadi dia cuma lihat yang last out aja, yang dibaca terakhir aja, yang di bawah di atasnya itu enggak dibaca sama dia. Saya makanya juga jengkel juga sama orang seperti itu. Aku tuh ngetiknya slow writing atau slow typing. Kok kamu bacanya speed reading? Jengkel saya. Ngerti ya? Ada yang saya gitu kan. Baca 2 kali ketukan lebih lambat. Pahami setiap kata-kata yang aku ketikkan karena aku memilih kata-kataku. Saya memilih kata-kata saya. Dan begitu dia edit, saya gak suka. Contoh begini nih. Deskripsikan angka cukupmu agar datang kata syukurmu. Saya begitu ya. Nanti mungkin ada yang ngomong pakai redaksi yang berbeda nih. Ini sanadnya jadi apa? Periwayatannya udah doif kan? Ya. Bukan doif malah itu jelas. Jadi mungkin palsu ya. Waktu tadi yang saya suruh ngedit, saya lupa ya tulisannya apa ya. Ada yang saya suruh ngedit. Coba tadi perkataan saya diulang. Ada yang bisa, angkat tangan yang sebelah sana, ngulang satu mas. Tadi saya ngomong apa mas? Masalah angka cukup. Deskripsikan angka cukupmu agar muncul angka syukurmu. Agar muncul ya. Muncul tuh nongol sendiri gitu. Baik. Masih oke lah, mending. Gak salah banget. Apa benda yang waktu itu diomongin? Oh iya, maka. Ya, agar sama maka. Deskripsikan angka cukupmu agar datang kata syukurmu. Itu diganti maka datang kata syukurmu. Paham ya? Jadi dari kata-kata agar sama maka itu bedanya apa tau gak? Saya ngomong nih, agar itu sebetulnya gini loh. Kata syukur pun itu juga itu hidayah. Dan tidak hanya datangnya dikarenakan oleh angka cukup doang, tidak. Jadi tidak suatu keniscayaan. Agar itu masih ada kita memohon pada Allah, ya, meminta hidayah syukur itu loh, atau nikmat qanaah. Nah, kalau dia ngomong maka itu kayak niscaya gitu. Paham gak? Keniscayaan. Dan hanya ini sebab akibat. Tidak. Sebab itu belum tentu akibat. Paham ya?
ada orang yang deskripsikan angka cukup, dia tidak bersyukur. Kenapa? Pelit dia. Itu bukan hemat, tapi pelit ya. Malah karena itu dia tidak bersyukur. Pada saat ngaji kemarin, salah satu ya wujud rasa syukur kita justru malah kita itu materinya kita diminta justru malah menunjukkan rasa syukur kita dengan menikmati, bukan berfoya-foya ya, menikmati hidup ya, menunjukkan bahwa oh ini loh dikasih materi, ya udah pakai pakaian yang berkualitas sedikit, bukan mahal, bukan gengsi, beda loh ya, berkualitas secara fungsi, secara kenyamanan supaya ibadahnya nyaman. Itu rasa syukur. Paham ya? Nah, yang gini-gini harus hati-hati. Nah, kalau Anda perhatikan lagi tadi, Miyake tadi itu, dia master di bidang bela diri. Dia ngerti unsur pembentuk. Paham ya? Satu, dia ngajarkan kesabaran dalam belajar, tapi sekaligus tambah jurus, sekaligus dapat hasil buat rumahnya dia. Itu master tuh. Ngerti ya? Coba kalau Dani Asa gitu ya, misalnya gitu ya. Ini dapatnya cuma satu doang nih, ilmu kan. Tapi dia tidak dapat kesabaran. Kenapa? Nggak diuji duluan, tapi diuji. Itu kan tadi kan ada yang adegan yang nggak ditayangkan juga supaya mempersingkat kan. Yang mobil kan ada juga ya, untuk ngecat mobil. Makanya dia diuji kesabarannya dia. Nuntut, aku kapan dapat ilmunya? Kapan dapat ilmunya? Di Miyagi ini 3-in-1 langsung dia dapat keunggulan. Ngajarin iya, sabar juga iya, dapat ngecat juga sama ngamplas. Nah itu keren banget tuh ilmunya. Itu master trainer yang bisa melakukan itu. Paham ya? Dan besok kalau Anda ketemu sesuatu, Anda ngerti cara ngurainya. Dengan cara bagaimana? Repetition. Repetisinya, tapi itu repetisinya tidak hanya di satu tempat yang sama, satu kasus yang sama, tidak, kasusnya berbeda-beda. Nalarnya otak itu seperti gini loh. Otak kita itu kan ada namanya synapse, kayak semacam kayak jembatan-jembatan yang menghubungkan, dan ini ada triliun. Oke, terus Anda kalau seandainya belajar sesuatu. Oke, Anda belajar sesuatu ya. Jadi kayak gini nih. Nah, ini kayak gini kan terhubung nih. Ini learning tuh seperti ini. Nah, cuman ini jumlahnya triliun. Nah, ada yang ngomong miliar, ada yang ngomong triliun. Nah, singkat cerita membuat suatu pattern. Nanti ada tandasinya kedua, membentuk pattern lagi, karena ada ulang. Anda mungkin dari situ nanti menemukan studi kasus yang lain lagi. Anda dapat sini. Karena Anda mengulang, Anda ke sini. Nah, saking Anda sudah terbiasanya dengan pattern tersebut, Anda kalau nyetir, ya, sambil ngobrol, sambil apa, sambil macam-macam, sampai rumah, benar nggak? Kadang-kadang kita kepengen kantor, sampai rumah. Karena, aduh, kenapa ke sini gitu ada? Autopilot kan? Autopilot itu apa? Bahasa saja yang nyetir kan? Paham ya? Nah ini yang disebut kalau sudah master ya kayak gitu. Baik itu dalam bentuk training ya, ataupun dalam bentuk bisnis, dalam bentuk chef, keilmuan apapun itu. Ini orang yang fokus, mengulang terus, jadi dia tandes di bawah sadarnya seperti ini. Oke, nah cuma dari sini nanti ada hal yang ada nggak ketahuan nih, dan ternyata ini jadi berkahnya kayak kalau kita mengajar di sini nih. Karena kita patternnya sering sampai sini. Ini suatu saat kita nggak ngerti kalau di sini ada pattern-pattern yang lain lagi. Sampai pas suatu saat kita ditanya sesuatu dan ternyata ini bisa menghubungkan ke sini. Oh, ini ada suatu jembatan ilmu baru ketemu. Makanya nggak usah takut kalau Anda mengajar terus Anda dicontek ilmunya sama orang lain. Perhatikan baik-baik ya. Nggak usah takut Anda ngajar, Anda sharing dicontek ilmu sama orang lain. Nalarnya aja, ya, Anda tidak akan kalah harusnya. Kenapa? Karena Anda yang mengajar, Anda lebih berpengalaman dan Anda sudah sampai ke sini nih. Dan di sini ada hal-hal yang lain yang nanti akan Anda dapatkan, yang orang lain cuma nyontek bagian sininya doang.
Paham gak? Jadi nggak usah takut masalah Anda tuh nanti ngajak, wah aku udah jodoh sama orang lain. Itu nggak ngerti konsep rezeki. Makanya kalau saya bilang gini, kalau ilmunya terbatas atau pinternya itu nanggung, biasanya susah malah. Hidupnya susah. Kalau goblok sekalian itu malah enak. Kalau pinternya pas-pasan, yang nanggung itu yang susah. Ya saya bercontoh begini ya. Kalau saya udah ada Ustadz Zaki, saya udahlah. Kalau Ustadz bisa, Ustadz aja. Saya begitu aja. Nggak usah saya belajar gitu loh. Ngerti gak? Kayak FBS atau siapa apa? Ada Tangguh nggak jadi ikut ya di sini ya? Ya, atau misalkan ada Kevin atau Tangguh. Kalau dia bisa, dia aja. Saya begitu. Salman masuk tuh ke tempat kita. Ada Rangga, Salman, sama Venda. Saya bilang sama mereka, udahlah kamu bertiga ini cukup untuk megang pemasaran. Kalau kamu bisa, kamu aja. Aku tak ngurusin yang lain. Kan gitu loh. Itu pengusaha. Jika pengusaha itu bukan kalau dia bisa, aku juga harus bisa. Enggak. Pengusaha, kalau dia bisa, sini kerja sama aku. Kan gitu ya. Itu pengusaha gitu loh ya. Makanya kita itu bukan manusia yang luar biasa, kita manusia biasa di luar. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah tadi, jadi kalau melihat tadi itu kisahnya Miyagi itu, wah itu sebenarnya saya lihat, wow, ini sebetulnya filosofi yang mendalam ya, cara mengajarkan kita kepada orang lain. Kita seringkali anak ingin membahagiakan semua orang, takut nyinggung orang, termasuk takut nanti disakiti oleh anak didik kita dengan kata-katanya. Terus kita lebih memilih apa? Enggak lah, aku gak tega sama dia. Akhirnya kita tidak mendidik dia. Oke? Jadi saya dulu pernah 2003 setelah ikut suatu pelatihan leadership waktu itu di Malaysia, saya pulang 5 hari dari sana, pulang itu tidur cuman di sana pernah tidur 1 jam doang. Di jam 5 selesai, jam 7 berangkat, jalan kakinya setengah jam ke tempat villa. Karena pagi hari jam 5 belum ada shuttle kan. Terus habis itu tidur 1 jam, bangun, mandi, berangkat lagi. Kayak kata-kata gitu. Nah, tapi pulang itu saya 3 minggu saya merenung. Terus saya memikirkan, iya, suatu pertanyaan, kalau aku bisa jadi apapun, aku bisa dapat materi, ya, aku mau jadi apa? Kan gitu ya? Dalam arti apa? Selebihnya dari saya itu apa? Nah, terus waktu itu keluar satu kata, pelatih lah istilahnya. Istilahnya pelatih, sebetulnya call-ku, panggilanku, melatih tapi bisnis. Tapi tidak dibayar loh, saya nggak mau dibayar dalam hal itu. Memang saya kepingin berbagi aja. Nah, maksudnya pelatih itu apa? Saya tidak suka saya sebetulnya forum yang terlalu banyak. Melatih maksud gini, saya itu mungkin terpengaruh oleh ayah saya. Ayah saya itu nggak bisa melihat orang tidak bertumbuh. Di rumah saya tidak pernah sepi. Dalam artian tidak ada orang di rumah saya yang tinggal dari luar keluarga saya. Enggak. Rumah saya selalu ada orang yang ditabung sama ayah saya. Dan bukan keluarga. Saya pernah ceritakan waktu masih belum punya anak. Jadi mama saya hamil anak pertama. Ayah saya pun nampung 4 orang Bali, suku Bali asli. Dan di rumah kontrakan. Saya melihat ya, ayah saya itu setiap kali ketemu sama orang kayak diajak ngomong untuk diberdayakan gitu loh, untuk ditumbuhkan begitu loh. Terus saya melihat, wow, sampai saya pernah juga makan di luar kota, waiternya ya salah lah menyajikan atau apa. Selesai itu dipanggil, mbak boleh kesini sebentar. Ayah saya satu kayak saya. Tapi ngomongnya kenceng kayak saya, ngomongnya gitu kenceng. Kadang-kadang teriak-teriak gitu juga. Terus, nih Mbak ya, saya kasih tahu ya Mbak ya. Tadi tahu nggak ada salah apa? Nggak kasih tahu gitu ya? Nggak tahu Pak. Nah, saya kasih tahu ya. Tadi Anda nih harusnya gini. Besok lagi jangan begini, Pak. Begini, coba gini. Betul nggak? Iya Pak. Maaf Pak. Ya sudah. Terus saya bilang gini di mobil. Papa ngapain sih kok repot-repot ya? Ngajarin orang yang besok juga kita nggak akan ketemu. Loh, ya tugasnya Papa tuh nyampein dan didik mereka. Urusan mereka nanti ketemu sama Papa nggak lagi, itu bukan urusan Papa. Nah, itu saya terinspirasi banget dari situ.
Nah disitulah saya mendeskripsikan diri saya, oke, aku akan bermanfaat dari jarum itu. Tapi tentu aja ngajarin bisnis, bukan ke yang lain.